di e-learning. Kemudian seperti biasanya pengumpulan tolong sesuai dengan masa yang telah ditentukan ya. Jangan mepet-mepet. Jadi saya nggak nerima alasan nanti error dan lain sebagainya ketika saudara sudah melewati deadline karena sudah ada jangka waktu segitu panjangnya. Jadi ketika silakan saudara mengumpulkan sebelum tanggal berakhirnya waktu pengumpulan. Ketika nanti ada error dan lain sebagainya bisa diperbaiki seperti itu. Kemudian saya tidak menerima pengumpulan tugas di luar e-learning ya, karena penilaian melalui sistem, jadi otomatis nanti saya menilai di sistem di e-learning. Jadi kalau saudara mengumpulkan di WhatsApp, otomatis saudara tidak dapat dinilai gitu ya tugasnya. Oke, untuk pertemuan hari ini bisa saya share sebentar. Sudah terlihat layarnya, screen-nya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sudah, Bu. Silakan saudara perhatikan materi hari ini. Saya tidak akan memberikan file materinya karena semua sudah saya sampaikan di sini, termasuk penjelasannya, termasuk narasi mappingnya. Jadi nanti saudara sekarang bisa screenshot, bisa catat, terserah kalian. Nanti silakan kalian perhatikan. Oke, sebentar. Halo, di pertemuan Hukum Tata Negara pada pertemuan 11, yaitu materinya adalah pengujian peraturan perundang-undangan. Perlu disampaikan nanti ada beberapa hal di pertemuan 11 ini, diantaranya terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan, bukan saja dalam arti sempit, tapi juga peraturan perundang-undangan dalam arti luas. Pertama, kita perlu ketahui dulu terkait dengan pentingnya pengujian peraturan perundang-undangan. Di sini kita bisa lihat di dalam pentingnya pengujian peraturan perundang-undangan. Sebetulnya di negara kita itu sudah ada teori dan praktek atau pelaksanaan terkait dengan harmonisasi hukum. Dan pengujian peraturan perundang-undangan ini juga terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Maksudnya adalah bahwa pembentukan perundang-undangan yang telah dilaksanakan itu apakah menjamin adanya harmonisasi hukum. Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu dibentuk oleh beberapa organ yang berbeda, gitu ya. Maksudnya apa? Bisa kita cek di hierarki peraturan perundang-undangan, bisa kita pahami bahwa di sana ada beberapa produk hukum, diantaranya Undang-Undang Dasar, kemudian ada TAP MPR, kemudian ada undang-undang, dan seterusnya sampai peraturan desa. Masing-masing produk hukum itu dibentuk oleh organ yang berbeda, lembaga atau instansi yang berbeda, atau pejabat yang berbeda. Misalnya di dalam Undang-Undang Dasar dibentuk oleh Founding Fathers ya, kalau di undang-undang dibentuk oleh Presiden, DPR, DPD. Terus kalau di TAP MPR ya MPR itu sendiri. Kemudian kalau PP dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden. Kemudian ke bawah ada misalnya ada Permen dibentuk oleh Menteri. Kemudian ada Perda, misalnya Perda Provinsi berarti dibentuk oleh kepala daerah tingkat provinsi yaitu gubernur. Terus kemudian Perda Kabupaten Kota berarti dibuat oleh kepala daerah tingkat kabupaten kota dan seterusnya sampai yang tingkat produk hukum paling bawah. Bahkan produk hukum yang ini kan tadi yang berkaitan dengan regeling ya, dalam hal ini peraturan. Selain peraturan ada yang bersifat basicing, misalnya bersifat
lebih konkret individual final seperti surat keputusan, itu pun juga beda pembentukannya dan organsi pembentuknya juga berbeda. Artinya di sini ada lebih dari satu pembentuk peraturan gitu. Dan ketika organ tadi sedang membentuk peraturan atau ketika membentuk peraturan, maka peraturan kan pasti didasarkan atas peraturan yang mendasarinya gitu. Misalnya membuat undang-undang berarti didasari dari undang-undang dasar misalnya itu. Artinya ketika membentuk undang-undang, maka si pembentuk undang-undang tadi menafsirkan hal-hal yang ada di konstitusi atau undang-undang dasar yang terkait dengan undang-undang yang sedang dia bentuk. Dan setingkat, kalau kita perlu ketahui bahwa setingkat selevel produk hukum pun itu dapat dibentuk oleh orang yang berbeda. Contoh maksudnya tadi orang berbeda itu seperti ini. Tadi kan kita tahu bahwa di peraturan daerah provinsi di atasnya misalnya ada undang-undang gitu ya yang mendasari dibentuknya peraturan di tingkat provinsi. Sedangkan kalau kita tahu di Indonesia ini provinsi terdiri lebih dari satu gitu kan, banyak 30 sekian gitu. Terus setiap organ tadi, setiap provinsi kepala daerah yang ingin membentuk peraturannya tadi otomatis menafsirkan undang-undang gitu. Ketika aspek yang diaturnya itu sama, artinya yang mendasari peraturan itu juga sama gitu ya. Misalnya dia mau membuat peraturan daerah terkait dengan lingkungan. Artinya peraturan yang mendasarinya mestinya berasal dari undang-undang lingkungan gitu. Pasalnya juga pasal-pasal lingkungan gitu. Nah, provinsi X dan provinsi Y ingin membentuk peraturan terkait dengan lingkungan. Artinya provinsi X dan Y tadi merujuk pada peraturan dasar yang sama. Tapi bisa saja tafsiran di masing-masing itu dapat tidak sama. Nah, hal ini itu yang tingkat selevel ya. Bahkan ini juga terjadi pada tingkat yang berbeda level. Dan ini dapat menimbulkan adanya konflik. Misalnya peraturan yang sama-sama selevel tidak sama, saling bertentangan atau dan lain sebagainya. Peraturan yang tidak selevel, tidak sama, saling bertentangan, sehingga timbul adanya konflik norma. Artinya apa? Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu dimungkinkan terjadinya ketidaksesuaian atau adanya ketidakharmonisan hukum gitu ya. Sehingga perlu adanya pengujian peraturan perundang-undangan itu apa? Mengevaluasi apakah peraturan yang telah dibentuk tadi, gitu kan, sudah terwujud harmonisasi ataukah belum, gitu. Ketika tidak, maka ini akan terbuktikan, gitu kan, akan terlihat di dalam pengujian peraturan perundang-undangan. Dan apabila pun tidak di dalam pengujian peraturan perundang-undangan, seseorang yang mengetahui yang berkaitan dengan itu bahwa peraturan ini tidak sesuai atau tidak terjadi harmonis bisa mengajukan pengujian peraturan perundang-undangan. Kemudian kita lanjut di apa kaitannya antara harmonisasi hukum dan organ yang berbeda tadi. Berarti intinya bahwa di sini tadi kita ketahui ada harmonisasi hukum ya kan. Kemudian harmonisasi hukum ini perlu untuk apa? Untuk menjamin adanya kepastian hukum. Intinya kan peraturannya kalau hal yang sama artinya nanti pelaksanaan juga harus yang demikian itu gitu loh. Agar pelaksanaannya sedemikian itu maka harus diartikan yang sama gitu. Nah, untuk menjamin hal yang sama gitu kan. Karena kalau berbeda otomatis pelaksanaannya akan berbeda, artinya apa? Kepastian akan tidak terwujud. Nah, kenapa pengujian itu penting? Karena perlunya harmonisasi hukum. Pada kenyataannya di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu dibentuk masing-masing dibentuk
organ yang berbeda, sehingga dapat saja menimbulkan tafsiran yang tidak sama ini. Tafsiran yang tidak sama itu dapat menimbulkan adanya ini, konflik norma. Kenapa konflik norma ini? Karena ada ketidaksesuaian tadi. Gitu ya. Nah, konflik norma ini dapat solusikan dengan adanya pengujian peraturan perundang-undangan, gitu ya. Kemudian kita masuk ke perbedaan. Perbedaan touching review, kemudian judicial review, executive review, legislative review, dan constitutional review. Sebetulnya terkait dengan pembedaan antara 1, 2, 3, 4, 5 ini dapat dilihat salah satunya siapa lembaga yang berhak untuk menguji. Jadi review itu pengujian ya. Pengujian. Touching reh, kalau itu penyebutan di dalam civil law adalah hak uji berdasarkan organ pengujinya. Nah, di sini kuncinya. Organnya siapa? Kalau dia eksekutif, maka disebut sebagai eksekutif review ini ya. Apabila dia legislatif, maka disebut sebagai legislative review. Gitu ya. Kalau dia yudikatif, maka disebut sebagai judicial review. Nah, maksudnya apa? Tujuannya untuk menilai peraturan perundang-undangan terhadap undang-undang dasar. Tidak hanya dimiliki hakim, tapi juga lembaga negara lainnya. Karena tadi, selain eksekutif, juga bisa legislatif, juga bisa eksekutif ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kalau judicial review itu biasanya dipakai oleh negara-negara common gitu ya, yaitu peninjauan oleh lembaga pengadilan ya, oleh hakim tidak hanya menilai peraturan perundang-undangan, tetapi juga administrative action terhadap undang-undang dasar. Dan hanya diwenangkan pada hakim pengadilan terhadap kasus konkret pengadilan. Karena disebut judicial review. Berarti di pengadilan aja. Berarti dia diwenangkan hanya pada hakim. Nah, itu bedanya. Nah, kalau di sini ada constitutional review, ini yaitu berkaitan dengan untuk apa pengujiannya, terhadap apa gitu ya. Yaitu terdapat terhadap konstitusionalitas gitu ya suatu peraturan. Dan touching review nanti saudara bisa cari sendiri ya. Di situ ada ordinary way dan extraordinary way. Itu bedanya kenapa kalau di buku-buku itu ada touching review, judicial review, executive review, legislative review, dan constitutional review. Kemudian kita masuk ke norm control mechanism. Ini adalah, tadi kan kita tahu ya, di atas tadi sebelumnya ada yang namanya konflik norma di sini. Solusinya konflik norma apa? Adanya pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, dalam pengujian peraturan perundang-undangan itu ada yang disebut norm control mechanism, yaitu bagaimana caranya sih mengkontrol suatu norma gitu ya. Mengontrol kayak gini caranya maksudnya. Norma itu termasuk norma apa, lalu siapa yang mengujikan, lalu bagaimana pengujiannya. Nah, itu kita pakai cara ini, 1-3. Kalau dia regeling, berarti biasanya dia eksekutif act atau legislatif act, kebijakan dari eksekutif atau legislatif itu biasanya regeling. Misalnya peraturan kepala daerah itu kan eksekutif. Legislatif misalnya ada undang-undang yang dibuat oleh DPR, DPD misalnya gitu. Nah, biasanya ini sifatnya abstrak, umum, dan mengatur. Ya. Nah, ketika sifatnya itu abstrak, umum, dan mengatur, berarti itu termasuk regeling. Nah, nanti termasuk bagaimana ketika regeling ini bermasalah, di mana dia harus diujikan. Nah, kita harus kelompokkan dulu peraturannya.
Misalnya ada peraturan yang ada konflik norma nih. Kemudian kita cek dia abstrak umum mengatur nggak? Kalau dia abstrak umum mengatur berarti dia masuk regeling gitu ya. Sama yang kedua, ketika pengaturan itu atau suatu produk hukum itu disebut keputusan atau merupakan keputusan badan administratif yang bersifat konkret, individual, dan final, maka itu masuk di basicing. Dan ketika itu dikeluarkan oleh lembaga pengadilan terhadap kasus yang konkret gitu ya, maka itu disebut vonis. Nah, nanti pengujiannya berbeda masing-masing ini antara regeling, basicing, dan vonis. Next, kita lanjut. Prinsip dalam non-kontrol mekanisme ini, ketika terjadi konflik norma, prinsipnya ada 3. Kita pakai pasal 7 ayat 1 junto 2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangannya. Ada hierarki peraturan perundang-undangan itu dengan kekuatan berlakunya sesuai dengan urutannya. Norma yang lebih bawah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Jadi misalnya ada bertentangan, maka yang bawah itu tadi yang harus mestinya disesuaikan gitu ya. Kemudian yang B, pakai lex spesialis derogat lex generalis dan lex superior derogat legi inferior. Nah, nanti saudara cari ya apa itu lex spesialis derogat lex generalis dan lex superior derogat legi inferior. Nah, selanjutnya kita masuk ke setelah pasal 7 itu ada yang B, ada 3 asas ya. Asas lex superior derogat legi inferiori, kemudian ada asas lex specialis derogat legi generali, kemudian ada asas lex posterior derogat legi priori. Asas lex superior derogat legi inferiori ini mirip dengan yang A ya, pasal 7 ayat 1 dan 2. Jadi intinya ini terkait dengan hierarki. Namanya peraturan yang di bawah itu tidak boleh bertentangan yang lebih atas. Maka ketika yang bawah itu bertentangan, apa namanya, berlaku lebih kuat ada yang paling atas. Jadi yang bawah mestinya diperbaiki. Kemudian ada asas lex spesialis derogat legi generali. Ini adalah peraturan yang lebih spesialis itu mengesampingkan yang lebih umum. Jadi misalnya ada peraturan umum tuh terkait dengan pidana, kemudian ternyata ada undang-undang yang lebih khusus yang mengatur tentang itu, maka yang berlaku adalah yang lebih khusus itu. Kemudian apabila yang ketiga ada asas lex posterior, yaitu terkait dengan peraturan yang lebih baru. Ketika ada peraturan baru, maka yang lama dikesampingkan. Tapi keberlakuan asas ini itu tergantung pada itu tadi ya, terkait dengan aspek apanya. Misalnya terkait dengan pembentukan, misalnya asas lex posterior derogat legi priori ini berlaku bagi misalnya peraturan yang lebih baru, ada yang lebih baru, kemudian yang lama ternyata juga ada gitu kan. Biasanya yang lebih baru itu mencabut peraturan yang lebih lama gitu kan. Maka yang berlaku adalah yang baru seperti itu. Tapi kalau dalam pengujian peraturan perundang-undangan ini ada beberapa hal itu yang tidak ada pencabutan dan lain sebagainya. Maka nanti ada analisis lebih lanjut terkait dengan 3 asas ini gitu ya. Kemudian yang ketiga ada the theory from Stufernordnung der Rechtsnormen. Itu punya Naviaski. Dia yang mengelompokkan beberapa produk hukum menurut substansinya ya. Misalnya jika itu abstrak, itu kan peraturan dasar yang mendasari gitu, maka menurut Nawiaski di situ kalau di Indonesia itu ada Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian ada Staatsgesetz, ini adalah peraturan dasar yaitu Undang-Undang Dasar baik ini konstitusi tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian ada Formal Gazette, itu adalah suatu peraturan, semua peraturan yang berlaku untuk umum. Nah, itu ada undang-undang, perpu,
ya. Kemudian Verordnung an Autonomisation adalah peraturan untuk umum tetapi berlaku pada sub-sub tertentu. Nah, ini ada peraturan daerah, ada PP gitu ya, sesuai dengan substansi isiannya. Nah, itu adalah prinsip-prinsip ketika menganalisis apabila terjadi konflik norma dan lain sebagainya. Kalau yang di Nawiaski ini ternyata juga sama seperti pasal 7 dan asas lex superior gitu ya, bahwa yang bawah ini tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Hanya saja yang di Nawiaski itu menggolongkan berdasar substansi materi muatannya, apakah lebih umum atau tidak, seperti itu. Kemudian yang terakhir terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu terkait dengan hak uji material, dan ada hak uji formil. Kalau hak uji material di sini adalah wewenang menyelidiki apa suatu produk legislatif telah melalui cara yang telah diatur dalam peraturan. Intinya apa? Di sini adalah caranya. Caranya di dalam membentuk peraturan perundang-undangan itu apa, udah sesuai atau belum gitu kan. Jika menilai apakah sesuai atau tidaknya itu disebut sebagai hak uji formal. Sedangkan kalau hak uji material itu lebih kepada wewenang menyelidiki dan menilai pertentangan atau tidak dengan yang lebih tinggi, lebih pada substansi. Jadi kalau yang ini lebih kepada substansinya, isinya bertentangan tidak dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, kemudian lalu apa terkait dengan hak uji material dan formil nih? Kemudian terkait dengan ini tadi produk hukumnya apa? Ini ya, norm kontrol mekanisme ini tadi, regeling, basiking, dan vonis, gitu kan? Siapa yang diberikan kewenangan, gitu. Di sini ada beberapa hal, yaitu ada Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung. Dasar kewenangannya ada di sini dan di sini. Nanti saudara bisa baca sendiri. Intinya bahwa di regeling yang berkaitan dengan analisis kesesuaian atau evaluasi atau pengujian kesesuaian apakah peraturan itu sesuai atau tidak dengan konstitusi, itu dasar ujinya adalah Undang-Undang Dasar, maka diwenangkan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, apabila peraturan yang di bawah undang-undang tadi ya, kalau kita lihat di pasal 7 ayat 1 ini, peraturan yang di bawah undang-undang itu apabila bertentangan dengan undang-undang, gitu ya, maka diwenangkan kepada Mahkamah Agung. Gitu. Kemudian kalau tadi terkait vonis, apakah benar atau tidak dan lain sebagainya, saudara bisa lihat di situ putusan itu ada putusan tingkat pertama, ya kan? Kemudian selanjutnya ada banding, gitu kan? Dan banding, kemudian selanjutnya ada kasasi. Kemudian ada peninjauan kembali, gitu kan? Nah, jadi intinya untuk pengujiannya produk hukum itu tergantung apa namanya tadi, dia bidangnya apa, kemudian substansinya apa, dan diwenangkan kepada siapa. Intinya di Indonesia itu ada 3 produk hukum yang bisa dihasilkan. Ada regeling, ada basicking, dan vonis, gitu ya. Nah, itu adalah materi hukum tata negara di pertemuan 11 ini. Jika ada pertanyaan, bisa saudara sampaikan melalui pertemuan 11 atau di pertemuan lain tidak apa. Demikian, semoga bermanfaat materi pada hari ini. Jika kurang paham, saudara dapat bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Oke.
Terima kasih kembali, sudah selesai materi saya sampaikan. Kemudian saudara, jika ada pertanyaan silakan bisa disampaikan saat ini. Kemudian sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang ingin tanya, yang belum format penulisan tagnya sesuai, tolong disesuaikan, minimal ada nama lengkap. Kemudian jika sudah sesuai name tagnya, silakan ketik di kolom chat diksi hadir ya, ditulis hadir, kemudian bisa keluar dari room ini. Jangan lupa untuk cek informasi tugas di e-learning dan jangan lupa diselesaikan sebelum batas akhir waktu pengumpulan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.